Jadi persembahan untuk Bunda. Nah, GERD ini sepertinya tuh sering banget disepelekan ya. Tapi ternyata Bun, hal ini tuh penting buat kita ketahui. Makanya sekarang nih kesempatan banget nih aku korek semua info tentang GERD dari dokter kesayangan aku ini. Ya udah yuk Dok, kita lanjut lagi nih ya. Yuk. Nggak bosan kan aku banyak nanya? Bosen gak ya? Emang kerjaannya begitu Dok. Kalau nggak banyak nanya gimana dong? Oke. Nah, apa penyebabnya penyakit GERD ini dokter? Nah penyebabnya itu tadi sebetulnya di awal segmen kan udah cerita tuh bahwa memang yang biasanya terjadi karena kondisi tubuhnya dia kegemukan gitu ya, obesitas, sehingga memang makannya kemudian sering dengan porsi yang besar gitu. Akhirnya sebelum dicerna asam lambung udah berlebihan ada di dalam lambung, dia naik ke kerongkongannya, bahkan sampai ke rongga mulut. Tapi memang yang paling sering terjadi GERD itu terjadi karena si sphincter yang tadi antara esofagus dengan lambung yang berfungsi untuk supaya menutup rongga kerongkongan sehingga asam lambung tidak naik ke atas, ini melemah. Akhirnya yang harusnya tertutup dia melemah. Jadi kondisi-kondisi yang tadi udah obesitas, kemudian atau suka makannya banyak atau habis makan langsung tidur, itu langsung naik dia. Jadi kondisinya tuh langsung memperburuk keadaan karena memang si sphincternya si esofagus ini tidak berfungsi dengan baik. Seperti itu sih karena. Mungkin nggak sih Dok kalau mamanya karena seseorang telat makan, terus udah ada gas nih ya gitu. Akhirnya dia makan ya kayak dokter bilang tadi itu juga sebagai pemicu, bisa jadi nggak sih? Iya, jadi karena mungkin ada bisa diawali ya biasanya dengan memang kondisi MAH sebelumnya. Jadi udah MAH, kemudian asam lambung berlebihan, kemudian kondisi akhirnya dari lambung juga turun, akhirnya kembung-kembung, terasa nyeri pada saat makan nyeri, kemudian keluar lagi asam lambung yang berlebihan. Nah akhirnya dia bisa jadi GERD. Atau misalnya ternyata kita salah mengkonsumsi obat-obatan karena kita tidak nanya kepada dokternya mungkin ya bagaimana dosis yang tepat atau obat ini aman atau tidak untuk lambung, menyerang lambung atau tidak. Ternyata kelebihan minum obat-obatan seperti itu akhirnya merusak kondisi lambung kita, asam lambung naik, dia bisa jadi GERD juga. Jadi seperti itu. Kondisi-kondisi memang selain organnya sphincternya mungkin melemah, kita juga suka telat makan, asam lambung dibiarkan naik, atau yang biasanya kita tahu makanan ini merangsang asam lambung kita, tapi kita terus makan gitu. Misalnya kan berlemak, kemudian yang pedes-pedes, yang asam-asam kayak gitu kan. Karena kita suka kayak udah tahu nih sakit mah, tapi kita tetap terus makan itu gitu. Jadi itulah yang akan memperburuk dan akhirnya terjadi GERD. Karena GERD itu bahaya juga kalau misalnya dia udah naik ke rongga mulut, terasa pahit, didiamkan begitu aja, terus kemudian suaranya serak dan sebagainya, terus kemudian akhirnya karena dia udah kayak heartburn terus kan, di sini area kan inflamasi nih, radangan karena asam lambung itu, akhirnya malah jadi sesak nafas. Nah kalau udah sesak nafas bahaya banget, karena itu udah kondisi yang harus masuk rumah sakit dan dirawat dengan baik. Jadi dari asam lambung bisa bikin orang jadi sesak nafas loh, jadi harus dipahami betul-betul kalau memang ada gejala-gejala asam lambung yang naik, segeralah untuk diperbaiki kondisinya. Jadi ke dokter, minta obat lambung yang disesuaikan. Apakah memang harus penetrol asam lambung, ataukah memang harus yang menstop asam lambung atau mengurangi jumlah asam lambung. Wow, luar biasa. Aku pikir selama ini GERD itu ya karena apa, angin, ya, kayak masuk dispepsia angin gitu kan, kayak kembung-kembung aja gitu ya. Ternyata ya, lebih worse itu lebih worse dari itu. Jadi pada saat udah kembung-kembung, kita udah makan padahal udah porsi misalnya sudah cukup nih. Tapi pada saat kita makan lupa nih jeda 2 jam 3 jam kita langsung tidur dengan posisi yang datar gitu kan. Langsung tiba-tiba naik lambung, tiba-tiba kayak orang kesel gitu. Kan gak nyaman kan. Nah itu GERD lah itu. Oh, wow. Jadi saya juga jadi tahu deh nih Bun. Tadinya ya taunya istilah keren aja gitu, GERD is kembung. Enggak ya, taunya beda jauh banget. GERD adalah ya asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan bahkan ke rongga mulut. Aduh, ya udah. Nah, terus nih tentang makanan dan minuman yang sebaiknya tidak boleh dikonsumsi saat seseorang mengalami GERD. Nih apa aja nih, Dok? Nih, yang udah pasti Mbak Renia yang harus dihindarin pada saat kita udah mulai kembung atau dispepsia, itu adalah makanan-makanan yang pedas. Kan umum ya, udah pasti tahu pedas, asam, berlemak.
Tapi orang juga suka lupa kalau misalnya minuman soda itu juga bisa memicu asam lambung, susu juga bisa memicu asam lambung, alkohol, kemudian merokok gitu kan bisa memicu. Dan yang terakhir yang orang suka nggak tahu, yang bisa memicu asam lambung adalah kalau kita makan misalnya yang kering-kering. Karena kalau misalnya kita makan sesuatu yang kering kan harus dicerna nih di dalam lambung. Nah di dalam lambung itu kan dia harus lembek kan. Nah asam lambung keluar banyak untuk mencerna dia gitu. Jadi kenapa sebaiknya kita juga selang-seling makanan kalau misalnya ada yang kering ya harus ada yang berkuah. Supaya memang kondisi di lambung kita terbantu juga gitu. Supaya tidak mengeluarkan terlalu banyak asam lambung. Terutama yang udah punya GERD atau sakit mah. Oh gitu, wah ternyata selama ini saya salah kaprah bunda-bunda di rumah. Kadang-kadang memang sih, kadang-kadang orang yang sakit mah bawa kemana biskuit karena kan sangat gampang ya, biskuit itu sangat gampang. Tapi kan biskuit tuh teksturnya kering. Jadi misalnya pada saat masuk kita misalnya lagi mulai lapar nih terus kemudian kita makan biskuit misalnya gitu. Akhirnya kok nggak begitu mereda, malah ada perih-perih pada saat mencerna biskuit kok perih-perih. Nah perih-perih itu mungkin kondisi di mana asam lambung itu harus keluar untuk mencerna si biskuit itu sehingga dia bisa lumat dengan baik. Ya memang sih tercampur dengan air liur kita ya, cuma kan kadang-kadang di dalam perut kita itu juga akhirnya ada yang makanan-makanan tertentu yang memicu asam lambung atau membuat situasi di lambung juga jadi nggak enak. Gitu. Enggak, jadi sarannya dokter nih kalau mamanya mereka udah ngalamin ini sebaiknya apa makan yang lembut-lembut dulu kayak bubur betul. Atau apa? misalnya jadi sambil makan biskuit atau misalnya makan makanan yang kering walaupun dilumatkan dengan air liur ya, tetap dilumatkan di dalam mulut kita tapi kan dia masuk tetap harus dicerna dengan asam lambung. Jadi tetaplah harus minum air hangat supaya situasi di lambungnya nyaman. Kemudian kalau bisa pilih makanan yang lebih lembut, carilah yang lebih lembut. Misalnya bisa pilih sereal atau misalnya kita bisa pilih bubur kan kayak gitu. Itu akan menjadi pilihan yang lebih baik gitu daripada makanan yang kering. Kok aku kepikiran ya, kayaknya nih makanan yang mengandung gas termasuk kayak durian itu termasuk pemicu nggak nih dok? Ini ya durian, nangka, ubi, kol, iya nggak sih? Benar nggak dok? Karena kan memang kalau durian kita tahu kan ada mengandung alkoholnya ya, itu juga mengganggu asam lambung, pastinya ganggu lambung. Kalau misalnya kita bicara ubi, nggak semua orang kembung dengan ubi sih. Tapi memang ada beberapa orang tertentu yang kembung kalau misalnya makan ubi. Atau dia kembung setelah dia makan gluten, ya kan? Tepung terigu, dia bisa kembung karena dia makan. Jadi kenapa harus ada diet gluten free misalnya gitu. Atau dia kembung setelah dia makan sesuatu kayak buah-buahan yang asid, misalnya nanas, kayak gitu-gitu juga ada. Atau lemon, kadang-kadang orang suka kan lemon sehat, tapi ternyata lambungnya nggak kuat. Jadi malah memicu kondisi asam di dalam lambung. Oh gitu. Jadi bukan berarti lemon itu sehat dan untuk semua kondisi. Lemon memang sehat, tapi kita bijaksanalah untuk bisa mendengarkan juga simptom tubuh kita ini bagaimana gitu. Oke, ya gitu ya Bun ya. Jadi bijak-bijak aja milih makanan mana yang boleh mana yang tidak, rasa-rasain aja dalam badan kita sendiri ya dok ya. Oke. Nah terus apa GERD ini tuh akan reda dengan sendirinya tanpa menggunakan obat dok? Biasanya harus dengan obat sih. Biasanya jarang GERD ini dapat reda tanpa obat. Maksudnya untuk pengulangan kembali gitu ya kondisi GERD. Biasanya harus terkontrol dengan obat karena GERD itu balik lagi harus ada beberapa kondisi yang dinilai. Apakah memang sphincternya yang melemah, ya sphincter otot organnya melemah, atau memang karena kita pola makannya kurang baik gitu. Nah itu yang harus dilihat sama dokternya nanti. Jadi kalau misalnya memang dengan pola hidup aja bisa dirubah, ya kita tanpa obat. Tapi kalau ternyata memang harus ada yang kita perlukan obat, ya itu disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Oh gitu. Jadi ya udah. Disesuaikan lah intinya ya, kunci jawabannya tuh itu. Next question aku, apa ada efek samping kalau nggak dilakukan tindakan apapun ketika terjadi GERD? Iya pasti. Jadi kalau misalnya kita nggak lakukan dengan penanganan yang baik, GERD itu tuh juga dapat mengancam jiwa. Kalau misalnya ternyata dia masuk ke paru-paru, asam lambungnya, nah bisa sesak nafas, kemudian sesak nafas bisa jadi bronkitis, maksudnya bisa menimbulkan reaksi peradangan juga di paru-paru kita, kemudian akhirnya sesak nafas bisa mengancam jiwa juga. Aku pernah dengar katanya bisa sampai meninggal ya dok ya? Iya, karena itu mungkin lalai ya, menganggap disangkanya kena serangan jantung. Sesuatu yang kayaknya tidak
telusuri dengan baik, nggak tahu ini penyebabnya apa, akhirnya tiba-tiba sesak nafas aja, kirain asma, kirain apa, nggak tahu pemicunya adalah dari asam lambung. Kan kayak miris banget gitu loh, Iya. ternyata sesuatu yang bisa kita atasi dengan baik, tapi karena terlambat atau mungkin kita lalai, akhirnya bisa berdampak kematian. Oh gitu. Tuh Bun, hati-hati ya. Jangan sembarangan anggap enteng. Bisa-bisa itu deh. Nggak tega ngomongnya. Oke, nah sekarang aku sama Dokter Grace mau break lagi dulu. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Bunda semua, sabar, tungguin kita berdua balik lagi.